Hai. Hatchback adalah mobil yang unik, sob. Gimana nggak unik? Mobil-mobil ini terkesan bunting. Buntung maksudnya, sob. Terlebih pada zaman dahulu, mobil ini terkenal dibuat untuk meminimalisir biaya dengan mengurangi material. Tapi, untuk zaman sekarang, malah menjadi mobil yang jadi pembeda, sob. Sebut saja Civic Estilo. Harganya, bikin geleng-geleng pantat. Geleng-geleng kepala maksudnya. Tapi ada juga mobil-mobil yang zaman dulu atau disebut Motuba yang masih oke digunakan sampai sekarang, tapi harganya nggak mahal-mahal amat, tapi tetap berciri khas. Kali ini kita hadirkan 5 mobil hatchback keren harga 25 jutaan. Let's go. Yang pertama, ada Starlet EP 71 1,3 tahun 89. Mobil Starlet ini ada dua jenis mesin ya sob, yaitu EP70 yang versi 1000cc dan EP71 yang versi 1300cc. Kebanyakan orang memanggil mobil ini dengan sebutan Starco atau Starlet kotak. Mobil yang sekarang digemari para kolektor mobil-mobil klasik dan legendaris. Kenapa legendaris? Karena mobil ini terbilang sukses melebihi adiknya, yaitu Starlet Capsule. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang EP71 ya sob. Starco yang ini membawa mesin berkode 2EC1295cc, 4 silinder 12 katup SOHC karburator. Tenaga maksimalnya bisa mencapai 65 horsepower dan torsinya 98 Nm. Gak begitu gede sih untuk mobil zaman sekarang, tapi ya cukup lah untuk bawa mobil yang mungil ini. Untuk fiturnya agak lumayan minim ya sob, cuma ada AC single blower dan single din radio tape. Ya kalau pengen agak modern dengan power window, di-upgrade dulu lah biar kacanya engkol. Mobil ini termasuk paling bandel dari lawan-lawannya, karena termasuk yang paling jarang ditemukan masalah overheat, asalkan radiatornya diperiksa dan dirawat dengan baik. Dulu Mimin pernah punya mobil ini sob, kalau mau jarak jauh sering banget nambahin air radiator daripada kena overheat ya nggak? Kelebihannya adalah mobil ini memiliki spare part yang banyak, melimpah, dan murah. Dan mudah juga untuk dirawat. Bahkan di bengkel-bengkel manapun, mayoritas familiar dengan mesin model ini sob. Karena untuk sektor pemesinan, termasuk menggunakan konstruksi yang simpel. Seperti ciri khas mobil-mobil Toyota masa lalu. Kekurangannya, minim fitur, tapi maklum lah karena memang mobil tua. Dan kabinnya kurang luas, bantingannya keras, suspensinya keras sob, dan perlu extra screening waktu mau beli, biar nggak banyak perbaikan. Istilahnya ya tepat harga, tepat barang lah, ya nggak? Mobil ini termasuk irit ya sob, konsumsi dalam kotanya 1 liter bisa mencapai 10 km. Dan untuk luar kotanya 1 liter bisa mencapai 13-15 km. Untuk harga, termurah saat ini ada di sekitar 25 jutaan dalam kondisi siap pakai. Kalau bahan ya bahkan lebih murah sob, dan pajaknya sekitar 600 ribuan. Kayak happy polyphonic ya. Gimana, tertarik nggak? Lanjut, nomor 2, ada Honda Civic Wonder Hatchback SB3 2 pintu. Nah, kalau yang pada bilang mobil 2 pintu adalah mobil sport, ini mobil sport sob. Sampai sekarang, mobil ini cukup digemari di kalangan modifikator retro, karena bentuknya yang unik, terutama di bagian belakang. Kayak kepotong gitu ya sob, jadi terlihat seperti setrikaan. Sampai-sampai mobil ini punya sebutan yaitu Civic Setrika. Honda Civic SB3 ini pertama kali dijual di Indonesia pada tahun 84. Mobil ini diluncurin bareng sama yang versi sedannya, dan penjualannya berhenti sampai tahun 87, diganti sama Civic Nova yang lebih modern, lebih upgrade, dan lebih segalanya. Aku mah apa tuh? Mobil ini membawa mesin berkode D13 karburator 1300cc 4 silinder segaris 12 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 71 horsepower dan torsi 105 Nm. Kelebihannya sob, desainnya tak lekang zaman, bodinya ringan dan compact, handlingnya mantap, suspensinya nyaman, dan sangat irit BBM. Berpat melimpah dan murah. Tapi kekurangannya, untuk part bodi udah mulai langka ya sob, dan mobil ini sangat rentan keropos. Banyak sekali Mimin nemuin mobil-mobil ini di luaran, rata-rata penyakitnya sama sob, udah pada keropos. Tenaganya agak terbilang kecil ya, dan bagasinya sempit. Gimana nggak sempit? Orang bodinya kepotong gitu. Selain itu, kekurangan yang lain adalah belum adanya power steering dan terlalu ceper, jadi susah dibawa keluar kota. Untuk BBM,
1 liternya bisa mencapai 11-13 km untuk dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa mencapai 14-17 km. Untuk sekarang mobil ini dengan kondisi yang lumayan bisa didapat dengan harga sekitar 20 jutaan dan pajaknya 600 ribuan. Mobil hatchback yang ketiga ada Daihatsu Chery Winner 91. Mobil ini lahir tahun 90-an. Mobil dengan desain ciri khas fender belakang agak menutupi sebagian dari ban. Mimin masih belum tahu sih kenapa alasan desainernya kayak gitu. Agak sedikit pemalu mungkin. Tapi itu menjadi ciri khas yang sangat kental dengan seri mobil ini sob. Nggak ada yang lain model kayak gitu. Cuma ada di mobil ini. Mobil ini untuk awal tahun 90-an fiturnya sudah lumayan. Ada power steering, power window, central door lock. Mendingan daripada mobil-mobil taksi sekarang. Meskipun bodinya baru, masih ngengkol-ngengkol juga sob. Chery Winner ini membawa mesin berkode HCC 1300cc SOHC 4 silinder 16 katup karburator. Banyak yang bilang spare part mobil ini mirip-mirip dengan spare partnya Hijet dan Zebra. Jadi untuk di pasaran pastinya sangat banyak sob suku cadangnya. Kekurangan mobil ini adalah standar mobil yang sudah berumur sob. Kaki-kaki minta ganti, bodi sudah banyak yang keropos, AC kurang dingin. Tapi overall, kalau dapat barang yang lumayan, it's okay lah untuk kota-kota. Untuk BBM-nya, dalam kota 1 liter bisa mencapai untuk 9 km. Dan luar kota, 1 liternya bisa mencapai 13 km. Nah, untuk harganya, di tahun 2020 ini ada sekitar 25 jutaan ya sob. Dan pajaknya 550 ribuan. Untuk saran aja sob, gabung aja sama klubnya biar gampang nyari part dan bengkel rekomendasi. Daripada sembarangan bengkel, udah harganya mahal, gak kelar-kelar, ya enggak. Lanjut nomor 4, ada Suzuki Amenity tahun 91. Mobil ini beredar di pasaran selama 3 tahun, yaitu antara tahun 90 sampai 92. Dan ada 2 pilihan bentuk ya sob, yaitu 3 pintu dan 5 pintu. Kalau yang pengen kelihatan beda atau kelihatan lebih sprot, pilihlah yang 3 pintu sob. Nah, kalau untuk versi sedannya, mobil ini namanya S-Team, tapi isiannya overall sama kok, gak ada bedanya. Mobil ini adalah penerus dari Forza, yang buntung juga sob. Dan tentunya fiturnya juga lebih lengkap dari yang sebelumnya. Sudah ada AC, central door lock, power window, tilt steering bahkan. Dan juga sudah ada electric mirror. Gimana, lengkap nggak? Tapi sayangnya, kagak ada power steeringnya sob, adanya power steering. Tapi tenang aja, meskipun belum ada power steering, setir mobil ini cukup ringan untuk dikendalikan. Mobil ini membawa mesin berkode G13A SOHC 1300cc 4 silinder 8 katup karburator. Dengan tenaga maksimalnya bisa mencapai 71 horsepower dan torsi 102 Nm. Ya bisa dibilang lumayan ya sob. Kelebihannya adalah mobil ini bandel dan mudah dirawat. Spare partnya lumayan banyak, kecuali untuk part body. Handlingnya mantap, kabin lebih lapang dari hatchback lainnya. Dan pastinya bentuknya agak lumayan modern daripada mobil 2 pintu yang sebelumnya. Tapi untuk kelemahannya, karena bodinya kurang berkarakter, sehingga mobil ini kurang diminati, yang membuat populasinya nggak banyak sob. Dan juga kelemahan yang lain adalah AC-nya terkenal kurang dingin. Kudu nyari bengkel yang pas ya sob untuk benerin AC. Mobil ini konsumsi BBM-nya adalah 1 liter bisa mencapai 10 km. Dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa mencapai 13 km. Untuk harga di tahun sekarang sekitar di angka 25 jutaan ya sob, dan pajaknya 500 ribuan. Dan yang terakhir, ada Daihatsu Xperia KX 2002. Ini adalah mobil termuda dari semua list yang tadi sob. Mobil yang sangat unik karena dimensinya yang sangat kecil. Tanggal 11 Juli 2001 adalah kelahiran mobil ini di Indonesia. Tapi di Malaysia, mobil ini udah lahir dari tahun 94. Mobil ini nggak hanya ukurannya aja sob yang kecil, tapi mesinnya juga kecil. Mesinnya berkode ED10 850cc 3 silinder karburator. Tapi meskipun begitu, ini adalah cikal bakal ide mesin LJGC sekarang yang 3 silinder ya sob. Tapi meski mesinnya kecil, karena ukuran bodinya juga kecil, membuat mesin dan bodi seimbang. Dan bahkan tidak melayang ketika diajak ngebut. Dan tentunya sangat irit. Ngomongin fiturnya, nggak banyak sob, cuma ada AC, central door lock, dan power window. Kelebihannya adalah suspensinya nyaman, torsinya kenceng sob, perawatan mudah dan murah. Tapi kelemahannya, ketersediaan part udah mulai terbatas, dan juga kabinnya sudah pasti sempit.
karena dimensi mobilnya juga sangat kecil. Tapi membuat mobil ini jadi lincah dibawa ke kota yang rawan macet. Bisa nyelip sana sini dan mudah mencari tempat parkir. Untuk BBM-nya dalam kota, 1 liter bisa mencapai 13 km. Dan untuk keluar kota, 1 liternya bisa mencapai 15 km. Untuk sekarang mobil ini dibanderol dengan harga 23 jutaan ya sob, dan pajaknya cukup murah, 700 ribuan. Gimana? Unik kan sob? Itulah tadi mobil-mobil hatchback yang masih bisa diandelin di tahun 2020 ini sob. 1, 2, 3 ada pantun. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah Bang Hamid. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, sudah waktunya kita pamit. Lumayan nggak? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan I'll be back.